Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Adinda Dwi Apriani, Intan Amelia Putri, Gusti Hasan Gemeli, dan Ziandini Amelia akan menjelaskan hasil analisis kelompok kami mengenai putusan nomor 140/PDT-SUS PHI garing 2021 garing PN Surabaya antara pihak Moh Joko Irianto selaku penggugat dengan PT Citra Mandiri Sejati selaku tergugat. Adapun identitas para pihak sebagai berikut. Yang pertama, Moh Joko Irianto, kewarganegaraan Indonesia yang beralamat tinggal di Jalan Salak 6, nomor 2 RT 3 RW 7, Desa Banyuwaju, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Agus Suprianto SH, Hosnan SH, Heriawan Yusuf Irtanto SH, dan Denny Nobel SH, para advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Buruh dan Rakyat LBH RB Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Simo Pomahan 2, Blok B2, RT 9 RW 2, Sukomanunggal, Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2020, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Pihak selanjutnya yaitu PT Citra Mandiri Sejati yang berkedudukan di Jalan Kemayoran Baru nomor 28 Kota Surabaya, yang diwakili oleh direkturnya bernama Go Wei Seng. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Adi Wijaya SHMHMSI, Joni Iwansyah SHMH, Rifani Fauzi SH, Ermawan Hermawan SHMKN, Rudi Yosi Prasetyo SH, dan Yuwan Fitra SH, para advokat dari konsultan hukum pada kantor hukum Adi Wijaya & Partner, yang beralamat di Jalan Embong Kenongo nomor 74 Surabaya, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 September 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang duduk perkara, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2021 yang telah diterima dan didaftarkan ke Kepanitraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada 9 September 2021 dalam register nomor 140/PDT-SUS PHI garing 2021 garing PN Surabaya. Adapun mengenai dasar-dasar gugatan dari penggugat yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Ziandini Amelia. Dasar-dasar gugatan dalam perkara ini memuat beberapa hal sebagai berikut, yakni 1. Pada dasarnya, gugatan ini timbul karena perihal hak yang tidak dipenuhi oleh tergugat, sehingga penggugat tidak memperoleh hak-hak normatif. Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 90 ayat 1 Junto, pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Juga seperti yang diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang PPAI mengenai perselisihan hak yang mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran dan pelaksanaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, dan peraturan perusahaan. 3. Pasal 90 ayat 1 menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang diatur dalam pasal 84. Adapun alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh penggugat, yakni 1. Bahwa tergugat merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Surabaya dengan alamat Jalan Kemayoran Baru nomor 28 Kota Surabaya yang memiliki usaha bergerak di bidang transportasi. 2. Bahwa penggugat telah bekerja pada tergugat sejak 2006, terakhir ditempatkan pada bagian bengkel atau teknisi di Jalan Depo Kalianak Barat nomor 68 Surabaya. Dengan demikian, penggugat hingga tanggal 30 Juni 2020 telah bekerja pada tergugat selama lebih dari 14 tahun. 3. Bahwa penggugat menerima upah dari penggugat secara bulanan yang rata-rata dibayarkan pada akhir bulan berjalan, hal mana komponen upah yang diterima penggugat pada bulan Januari 2018, yakni gaji pokok bersifat tetap, gaji uang makan atau hadir transport bersifat tidak tetap, komponen upah insentif bersifat tidak tetap, dan lain-lainnya yang bersifat tidak tetap. 4.
bahwa atas laporan penggugat pada tanggal 7 Juni 2021, Pengawas Ketenagakerjaan di Sekretaris Provinsi Jatim mengeluarkan penetapan nomor 560-2863-108.5-2021 tentang perhitungan dan penetapan tanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya menetapkan bahwa kekurangan upah penggugat yang harus dibayarkan oleh tergugat selama bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2020 seluruhnya sebesar Rp98.698.000. 5. Bahwa dengan demikian terbukti tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 6. Bahwa meskipun Pengawas Ketenagakerjaan di Sekretaris Prof Jatim telah menetapkan kekurangan upah penggugat yang harus dibayar oleh tergugat selama bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2020, namun hingga gugatan ini diajukan, penggugat tidak melaksanakannya. Fakta tersebut merupakan bukti tidak adanya etikat baik dari tergugat dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Bahwa setelah penggugat menerima penetapan dari Diskretas Provinsi Jatim, penggugat melalui kuasanya mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor 129-SB-LBH dan BR-JTM 8-2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya berharap agar Disnaker Kota Surabaya dapat memfasilitasi penggugat dan tergugat menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan. 8. Bahwa agar penggugat tidak ilusoir dan guna melindungi hak serta kepentingan hukum penggugat dari adanya etikat buruk tergugat, maka perlu kiranya dilakukan sita jaminan atau konspirator beslek terhadap harta milik tergugat berupa kendaraan yang bernomor polisi L9399UL yang berwarna orange dan model Tracker Head merek Mitsubishi tipe FM517HS 4X2MT tahun buat 2012. 9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan etikat baik dan diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup, maka patutlah kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan atau perlawanan kasasi dan atau upaya hukum yang lainnya. Dalam petitum ini, penggugat mengajukan permohonan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melanggar ketentuan 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 3. Menetapkan upah penggugat yang belum dibayar oleh tergugat mulai bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2020 adalah sebesar Rp98.698.000. Dengan rincian sebagai berikut. Tahun 2018, UMK Surabaya 3.583.000, upah yang diterima 650.000, kurang upah per bulan 2.933.000, total kekurangan 35.196.000. Tahun 2019, UMK Surabaya 3.871.000, upah yang diterima 650.000, kurang upah per bulan 3.221.000, total kekurangan 38.652.000. Tahun 2020 4 juta UMK Surabaya 4.200.000, upah yang diterima 650.000, kurang upah per bulan 3.550.000, total kekurangan 24.850.000. Dari total kekurangan kalau dikalkulasiin sekitar 98.698.000. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada penggugat berupa kekurangan upah mulai bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2020 sebesar 98.998.000. Kelima, menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta tergugat di atas. 6. Menyatakan putusan atas gugatan penggugat dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding, atau kasasi dari upaya hukum lainnya. 7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perselisihan hubungan industrial ini. Selanjutnya, saya Intan Amalia Putri akan menjelaskan mengenai hasil putusan, yaitu menimbang bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas,
telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Namun oleh karena nilai gugatan penggugat di bawah 150 juta, maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili dalam eksepsi, yaitu menolak eksepsi tergugat tersebut. Dalam pokok perkara yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, yang kedua menyatakan tergugat telah melanggar ketentuan pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa kekurangan upah penggugat terhitung mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 secara tunai dan sekaligus sebesar Rp78.167.000. Yang keempat, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Yang kelima, membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara. Demikianlah putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, di mana putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022. Sekian penyampaian analisis dari kelompok kami dari putusan nomor 140/PDT-PHI/2021 Pengadilan Negeri Surabaya. Jika ada kekurangan dalam hasil ataupun penyampaian analisis kami, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.